Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizwan Dimas Saputra Arianto. Saya adalah mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, program studi Teknik Informatika. Dengan NBI saya adalah 14691900222. Di sini, saya akan membahas terkait tugas proyek 2, yaitu proyek dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, semester genap dengan tahun ajaran adalah 2020-2021. Dengan dosen pembimbing saya adalah Bapak Aris Daryanto. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama adalah, di sini saya akan membahas terkait proyek mengenai digital calendar, yaitu sebuah proyek yang disusun menggunakan aplikasi Proteus 8, yaitu sebuah aplikasi untuk simulasi rangkaian digital. Dengan bahasa yang digunakan pada aplikasi ini adalah bahasa assembly. Dan di sini saya juga menggunakan tools MID Studio for MCS 51 untuk mendevelop kode assembly yang akan digunakan atau yang akan diterapkan pada microcontroller yang akan saya gunakan nanti. Saya menggunakan microcontroller jenis AT89C52. Dan sekilas tentang aplikasi atau rangkaian digital calendar. Nantinya, pengguna akan dapat melakukan setting datetime saat rangkaian microcontroller AT89C52 dijalankan. Setting datetime dapat dilakukan melalui komponen keypad dengan tampilan setting yang muncul pada komponen LCD 16x2, yaitu komponen LM016L. Dan berikut adalah rangkaian Proteus pada Proteus yang akan kita rangkai nanti. Dengan komponen yang dibutuhkan adalah device utamanya adalah AT89C52, yaitu sebuah microcontroller. Lalu terdapat keypad pun yang digunakan untuk memasukkan inputan setting date dan time-nya. Lalu juga ada LM0165, yaitu sebuah LCD 16x2. Lalu juga ada RES10SIPB, di mana kita juga membutuhkan sebuah terminal, yaitu komponen terminal. Di antaranya terdapat komponen default, lalu juga ada komponen power, dan juga ada komponen ground. Dan ini adalah tampilan ketika nanti project sudah selesai disusun rangkaiannya dan sudah dipanggil atau diterapkan untuk kode assembly-nya, maka akan tampil seperti berikut. Dengan sistemnya adalah nanti kita disuruh untuk memasukkan set time, yaitu kita memasukkan seperti jam, lalu menit, lalu tanggal, bulan, dan juga tahun. Dan nantinya settingan yang sudah kita set pada time-nya dan date-nya nanti akan tampil pada komponen LCD 16x2. Baik, kita akan mulai melakukan penyusunan pada aplikasi Proteus, yaitu penyusunan rangkaiannya. Yaitu dengan cara pertama kita masuk new project. Kita arahkan pad-nya yaitu menuju ke folder yang akan kita simpan untuk project nantinya. Kita arahkan ke sini. Dan jangan lupa kita beri name-nya, name untuk project yang kita buat. Saya menggunakan NBI saya, lalu saya kasih underscore datetime rangkaian datetime.
Lalu kita next. Ini kita pilih default. Lalu kita next lagi. Kita pilih November project. Dan kita finish. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan import terhadap komponen-komponennya. Yang pertama adalah kita masukkan komponen utama atau microcontrollernya, yaitu yang bernama AT89C52. Kita klik 2 kali. Lalu ada juga komponen lainnya bernama keypad phone. Ini digunakan untuk melakukan inputannya. Lalu ada layar LCD 16x2 yang bernama LM016L. Ini lalu juga ada komponen satu lagi bernama RES10SIPB. Baik, setelah komponen utama sudah kita import, kita masukkan pada workspace Proteus. Yang pertama adalah microcontrollernya kita masukkan pada workspace-nya. Lalu kita tambahkan juga seperti komponen keypad-nya. Kita tambahkan di sini. Lalu kita tambahkan juga komponen LCD-nya. Kita taruh di atas. Dan juga komponen RES-nya. Ini kita balik dulu ya. Setelah itu kita hubung-hubungkan untuk bagian pada microcontroller P3.0 kita hubungkan ke touchpad pada bagian port A. Lalu ini kita hubungkan pada bagian port B. Ini pada bagian port C. Ini port D. Lalu kita tambahkan juga terkait komponen yang ada pada terminal. Kita masuk ke terminal, kita pilih default. Kita atur untuk rotasinya. Kita copy agar lebih memudahkan untuk penempatannya. Kita paste lagi. Ini kita hubungkan. Ini juga dan ini juga. Lalu kita beri sebuah penamaan string, yaitu kita beri 1, ini 2, dan ini string 3. Setelah itu kita juga berikan untuk yang pada port P2.0 kita berikan sebuah komponen default juga, terminal default. Lalu kita rubah rotasinya, kita copy dulu. Kita beri jamperan kepada untuk menghubungkan ke microcontrollernya. Kita beri nama, ini adalah inputan string RS. Ini, lalu ini sebagai inputan E. Setelah itu, kita juga hubungkan antara microcontroller dengan LCD 16x2-nya. Kita hubungkan pada bagian port P0.0 ke port 7. Ini ke port 8.
ini ke port 9 LCD, ini ke port 10, ini ke port 11, ini ke port 12, lalu ini ke port 13, dan ini ke port 14. Lalu pada komponen RES 10 SIP SIP kita hubungkan port 10-nya pada kabel yang menuju ke port 7 LED. Port 9-nya pada kabel yang ke 9, ini ke sini, maaf, ini ke yang port 9, port 7 ke port 10, port 6 ke port 11. Lalu kita tambahkan juga pada komponen terminal yaitu power. Kita membutuhkan power sebagai sumber energi atau sumber powernya dari perangkat ini. Kita tambahkan di sini. Kita beri inputan namanya adalah VCC. Setelah itu kita beri komponen default juga untuk menghubungkan RS-nya. Kita beri nama RS untuk menghubungkan antara port RS-nya LCD 16x2 dengan komponen terminal default yang bernama RS tadi. Lalu kita copy juga. Kita hubungkan kembali. Dan kita rubah namanya menjadi E. Lalu jangan lupa kita tambahkan juga komponen ground yang dihubungkan menuju ke port 5 LCD 16x2 atau bagian port RW-nya. Setelah itu, pada bagian port P1.0 kita juga kasih komponen default yang port 2 juga dan port 3-nya juga. Kita hubungkan. Kita beri nama untuk yang ini adalah string 1, ini 2, dan ini 3. Kita teliti kembali apakah ada yang masih tertinggal atau belum. Baik, ini adalah susunan rangkaiannya untuk rangkaian datetime yang akan kita terapkan kode assembly-nya nanti. Setelah itu kita berlanjut pada penyusunan kode assembly-nya. Saya penyusunannya menggunakan sebuah aplikasi tools yaitu yang bernama MID Studio for MCS 51. Di sini adalah digunakan untuk melakukan developing terhadap bahasa assembly. Sehingga nanti bahasa assembly yang kita develop bisa dipanggil pada komponen Proteus yang kita susun ini. Baik, kita lanjut. Ini adalah sebelumnya saya sudah melakukan penyusunan atau pembuatan kode assembly-nya untuk bisa diterapkan pada microcontroller yang sudah saya susun pada aplikasi Proteus tadi. Di sini adalah kode untuk melakukan inisialisasi, di mana terdapat ini adalah inisialisasi terhadap port E, lalu port RS, lalu inisialisasi terhadap LCD-nya, second, mins itu menit, HRS itu jam, years itu YRS itu untuk tahunnya, dan months itu untuk bulan, lalu days itu untuk harinya. Lalu ini adalah contoh script untuk melakukan inisialisasi terhadap LCD. Ini script untuk melakukan set time.
Ini set date. Lalu ada inisialisasi untuk LCD yang kedua. Lalu ada sebuah inisialisasi calendar on. Di sini untuk melakukan update terhadap days-nya yang telah kita setting, lalu ada update terhadap month-nya atau bulannya, terhadap tahun, jam, menit, detik, dan lain-lain. Nah, di sini adalah proses untuk inisialisasi terhadap atau deklarasi, lebih tepatnya terhadap proses yang akan berlangsung ketika pengguna melakukan input sebuah settingan tanggal, sebuah settingan jam, lalu menit, detik, tahun, nanti akan tersimpan pada proses ini. Dilakukan proses yaitu ini adalah read key. Dia akan melakukan pembacaan terhadap key atau inputan yang dilakukan pada keypad, komponen keypad yang tadi. Lalu proses ini akan dipanggil ketika pada kode di bawah nanti. Ini juga termasuk dalam prosesnya. Nah, di sini adalah terdapat load time. Load time ini mengambil dari proses deklarasi yang ada pada proses ini. Nanti akan diambil atau diolah pada deklarasi seperti load time. Load time ini digunakan untuk mengambil atau get terhadap deklarasi proses terkait dengan waktu, yaitu ada jam, ada menit, dan juga ada second atau detik. Lalu di sini ada load date untuk mengambil tanggal, mengget proses tanggal lebih tepatnya. Ada pengaturan delay juga. Nah, di sini juga ada update second, update menit, lalu update jam. Dan tidak lupa juga ada update days. Lalu di sini juga ada dua deklarasi, yaitu AM dan PM. Jadi nanti pengguna juga melakukan sebuah settingan atau penentuan terhadap jam yang diinputkan itu adalah termasuk ke dalam AM atau PM. Lalu ada update month, update years. Di sini adalah terkait data write. Data write ini digunakan untuk script untuk menampilkan proses yang sudah dideklarasikan di atas kepada layar LCD 16x2. Dengan nanti yang akan diset adalah pada port RS, lalu ada port E, lalu juga akan melakukan call, yaitu terhadap fungsi delay. Di sini juga ada pembacaan terhadap key yang diinputkan. Terdapat dua variabel untuk key-nya sendiri, yaitu K1 dan K2. Untuk K1 ini adalah deklarasi pada script yang di bawah ini. Ini adalah K1. Maaf, ini adalah K1 dan ini adalah K2. Nanti deklarasi terhadap baris key-nya. Atau inputannya pada komponen keypad yang ada pada rangkaian Proteus. Lalu di sini juga ada deklarasi terhadap komen lookup table untuk ditampilkan pada layar LCD 16x2, yaitu terkait set time. Nanti pengguna disuruh memasukkan untuk settingan waktunya, yaitu berupa misal jam, lalu menit, lalu menentukan termasuk dalam AM atau PM. Lalu juga ada disuruh untuk melakukan inputan setting hari, setting bulan, dan setting tahun. Setiap komponen atau baris yang ada pada keypad juga dideklarasikan pada bahasa assembly ini.
Seperti di sini adalah deklarasi terhadap baris yang ada pada komponen keypad, yaitu 1, 2, 3. Di sini dideklarasikan dengan kakut 0. Dia disimpan pada sebuah variabel kakut 0. Lalu untuk deklarasi keypad dengan angka 4, 5, 6 dan bintang disimpan pada kakut 1. Lalu pada deklarasi barisan angka 7, 8, 9 dan strip itu dideklarasikan pada variabel kakut 2. Dan yang terakhir, deklarasi terhadap keypad komponen bintang, kosong, pagar, dan juga plus itu dideklarasikan pada variabel kakut 3. Setelah kita membuat sebuah barisan kode pada aplikasi MID Studio for MCS51, jangan lupa kita save. Ketika save nanti, karena ini saya sudah melakukan save terlebih dahulu tadi, saya akan merangkan untuk cara save-nya yang ada pada aplikasi ini, yaitu kita pilih, misal kita pilih foldernya dulu nih. Kita pilih foldernya dulu, habis itu ini pilih yang all MCS51 non file untuk save as type-nya. Lalu di sini kita isikan file name-nya. Dan jangan lupa di baris pada bagian belakang file name-nya kita tambahkan .a51 .a51, yaitu untuk menandakan bahwa file yang kita save ini adalah file yang bertipe A51. Seperti itu nanti kita save. Maka akan tersimpan seperti komponen type-nya adalah seperti ini, A51 file. Sehingga nanti untuk script yang sudah tersimpan dapat dipanggil pada microcontroller yang ada pada Proteus nanti. Karena saya sudah melakukan saving untuk barisan code ini, yaitu dengan nama berikut, kita lakukan panggilan pada komponen microcontrollernya, yaitu kita memanggil kodenya. Kita klik 2 kali untuk bagian microcontrollernya. Lalu kita pilih program file. Kita masukkan yang bagian ini, digital clock. Yaitu adalah sebuah shortcode yang sudah saya develop tadi melalui aplikasi MID Studio for MCS51. Kita open. Kita OK. Setelah itu kita running untuk projectnya. Nah, baik, di sini apabila sudah berhasil untuk pemanggilan dari file projectnya, di sini akan tampil sebuah tampilan untuk melakukan setting time, yaitu di mana ini adalah setting time terhadap jamnya, yang tampil pada layar LCD 16x2. Di sini kita disuruh untuk memasukkan sebuah settingan jam. Kita setting seperti pada jam saat ini, yaitu jam 4 pukul 4.01 PM. Kita masukkan settingan jamnya. Kita kita masukkan melalui gamepad 04. Lalu untuk menitnya 01. Lalu untuk jenisnya, di sini untuk memasukkan PM, karena sekarang saat ini adalah PM, kita masukkan input 2. Untuk AM kita input 1. Karena ini adalah PM, kita input 2. Lalu di sini juga ada set date. Set date ini kita melakukan setting terhadap tanggal atau hari. Untuk saat ini adalah tanggal 20, maka kita inputkan pada keypad-nya adalah 20. Lalu untuk month-nya, karena saat ini adalah bulan Juni atau bulan ke-6, kita masukkan 06. Untuk year,
karena untuk yang year ini diambil pada dua angka terakhir. Semisal untuk tahun ini adalah tahun 2021, maka yang kita inputkan pada keypad adalah 21. Semisal untuk tahun 1999 yang kita inputkan pada keypad adalah 99. Semisal 2012 yang kita inputkan adalah 12 pada keypadnya, yaitu dua angka terakhir pada barisan tahunnya. Kita input untuk yang ini adalah 21 karena saat ini adalah 2021. Dan berikut adalah tampilannya untuk layar LCD 16x2, di mana akan tampil jam dan detail tanggal yang sudah kita setting tadi. Kita tadi menyeting untuk jamnya yaitu pukul 04, lalu untuk menitnya 01, dan untuk detiknya adalah 12. Di sini adalah formatnya adalah PM. Lalu untuk tanggal yang kita setting tadi adalah tanggal 20, bulannya adalah bulan 6, dan tahunnya adalah tahun 2021. Karena kita menyeting tadi 21 atau dua angka, dua barisan dua belakang angka pada tahunnya, yaitu 2021 adalah 21. Dan berikut adalah tampilannya ketika layar LCD 16x2 sudah tersetting sesuai yang kita masukkan tadi pada keypad. Sekian untuk penjelasan mengenai tugas proyek arsitektur organisasi komputer semester genap, yaitu proyek kedua pada mata kuliah ini dengan dosen pembimbing saya adalah Bapak Aris Sudaryanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.